Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Anissa dengan NIM 2381060016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari unsur kimia. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari kimia dasar. Sekitar 200 tahun yang lalu, seorang ahli kimia berasal dari Prancis berhasil menemukan belerang. Pada saat itu, belerang ditemukan melalui proses ekstraksi dan analisis kimia. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Konfigurasi elektron pada unsur belerang adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Lalu dalam tabel periodik, posisi unsur belerang berada di periode 3 dan golongan 6A. Belerang memiliki massa atom sebesar 32, titik lebur belerang 112,8 derajat Celcius, dan titik didih belerang 444,6 derajat Celcius. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang tidak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah zat padat kristalin kuning. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membuat protein-protein. Salah satu penggunaan umum belerang adalah dalam pupuk. Selain itu, belerang juga digunakan dalam korek api, insektisida, dan fungisida. Belerang yang murni tidak berbau. Bau yang muncul sebenarnya berasal dari banyak senyawanya belerang. Dan sulfat tidak beracun, namun karbon disulfida, hidrogen disulfida, dan sulfur dioksida semuanya beracun. Terlebih lagi, hidrogen sulfida yang sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Dalam ilmu biologi, siklus daur belerang merupakan salah satu daur biogeokimia. Lalu bagaimana prosesnya? Ketika gunung berapi meletus, ia akan mengeluarkan sebuah sulfur dalam bentuk gas belerang, dioksidan, dan dihidrogen disulfida. Ketika menyentuh atmosfer, gas-gas tersebut akan bergabung dengan titik-titik air dan membentuk asam sulfat. Saat mulai jenuh, hujan asam akan terjadi dan asam sulfat akan terserap ke tanah. Selanjutnya, asam sulfat diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur dan masuk dalam sistem rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, zat organik seperti hidrogen sulfida akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bakteri secara aerob dan anaerob. Secara aerob, menghasilkan sulfat anorganik yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan, dan secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun yang terkandung dalam magma gunung berapi. Sedangkan pada fosil makhluk hidup yang tertimbun akan dijadikan bahan bakar fosil yang mengandung sulfur dan akan digunakan oleh pabrik. Proses pembuatan belerang ada 3 cara. Yang pertama ada cara fresh, yang kedua cara Claus, yang ketiga cara Sicilia. Cara fresh merupakan metode pengambilan belerang dari dalam perut bumi. Proses ini dilakukan menggunakan air panas dan tekanan tinggi sehingga belerang cair akan terpompa naik ke permukaan tanah akibat tekanan yang tinggi. Metode Sicilia adalah metode yang dilakukan dengan memanaskan batuan yang mengandung belerang di permukaan tanah sehingga belerang melebur dan terpisah dari batuan tersebut.